apa kabar? Mam, bagaimana? Apakah sudah familiar dengan yang namanya arisan? Ataukah Mam saat ini sedang ikut arisan? Jelas, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan yang namanya istilah arisan. Ya, seperti kita tahu, arisan merupakan kegiatan bersama dalam sebuah komunitas untuk mengumpulkan dana pada periode tertentu. Nah, lantas apakah arisan bisa dikatakan sebagai media untuk menabung? Jika kita ikut arisan ya Mam, alangkah baiknya dana yang kita dapatkan dapat kita kelola dengan baik supaya nantinya kita akan mendapatkan keuntungan walaupun hanya kecil kemungkinannya. Hal ini akan bisa kita lakukan dengan catatan jika kita mendapatkan uang kocokan arisan di urutan pertama atau kedua. Mendapatkan kocokan di awal sebetulnya lebih beruntung dibandingkan mendapatkan kocokan di akhiran. Namun tetap ya Mam, dengan syarat jika kita bisa kreatif memanfaatkan uang kocokan yang kita dapat tersebut. Sebagai misal, kita dapat uang kocokan lalu uangnya kita belikan logam mulia, atau kita tempatkan dalam bentuk reksadana, atau kita simpan saja di deposito. Dari instrumen investasi tersebut kita akan mendapatkan keuntungan dan akhirnya kita tinggal mencicil uang arisan tersebut hingga periodenya selesai. Hal ini akan berbeda hasilnya jika kita mendapatkan uang arisan dan uang itu hanya kita gunakan untuk belanja hal-hal yang sifatnya konsumtif, misal untuk beli tas, sepatu, gadget. Nah, padahal jika uang arisan itu sudah habis, kita kan masih punya kewajiban harus menyelesaikan setoran sampai periode arisan itu selesai. Di sini kita nggak akan mendapatkan manfaat keuangan kan, Mam? Nah, bisa dipertimbangkan. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkan arisan di urutan paling akhir? Nah, di sini kita bisa lihat dari sisi time value of money ya Mam ya, karena kita tahu uang yang kita taruh pada setiap bulannya di periode arisan kita nggak akan dapat imbal hasil apapun. Uang kita memang tidak berkembang. Dan kita juga pasti tahu pada saat kita mungkin di tengah jalan butuh uang yang mendesak, ya kita nggak mungkin untuk sesuka hati untuk minta didahulukan, karena kadang ada yang harus semestinya kita ikut urutannya. Mam, dengan ikut arisan bukan berarti tidak ada manfaatnya loh Mam, karena dengan ikut arisan kita akan silaturahmi, kita akan bertemu dengan teman-teman yang jelas akan memperkuat networking kita. Namun kita juga harus aware dengan sisi kelemahan arisan ya Mam ya. Karena yang tadi, selain uang yang kita kumpulkan tidak akan mendapatkan imbal hasil di arisan tersebut, juga berpeluang kita bisa lebih boros Mam. Kenapa? Biasanya pada saat arisan kita kan akan berkumpul mungkin di restoran, di kafe. Nah, tanpa kita sadari kita akan mengeluarkan uang tambahan Mam. Pastinya kan kita at least snacking ya Mam ya. Nah, sebagai misal aja, sekali kita keluar ikut arisan ngeluarin uang 50.000 misal ya. Nah, padahal periode arisan 12 kali. Bisa dihitung nih ya, 50.000 kali 12 kali. Berarti pada saat periode arisan itu selesai, kita bisa mengeluarkan untuk jajan aja sebesar 600.000. Nah, ini bisa dipertimbangkan ya Mam. Dan ada hal lain lagi yang perlu kita pertimbangkan mengenai arisan, yaitu arisan tidak memiliki payung hukum ya Mam. Jadi jika suatu ketika ada nih ya salah satu anggota arisan yang sudah dapat kemudian berprestasi, nah kita juga harus rela untuk kehilangan uang. Tapi untuk meminimalkan risiko ini, alangkah baiknya pada saat kita akan mengawali arisan, kita harus tahu dulu bagaimana karakter-karakter anggota dari arisan kita. Kita harus mengendus ya Mam, jangan sampai kita kecolongan. Oke, sekarang back to pertanyaan, apakah arisan bisa dijadikan menjadi media untuk menabung? Jawabannya adalah tergantung pada diri kita pada saat mendapatkan uang arisan dan memanfaatkannya. Tapi ya Mam, arisan memang bukanlah pilihan yang tepat jika dikaitkan dengan peningkatan finansial.
Nah, Mam, demikian obrolan sederhana saya mengenai arisan. Nah, semuanya kembali ke kita. Kita harus kreatif dan juga jangan konsumtif ya, Mam. Terima kasih, sampai jumpa lagi, Mam.